Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Selamat datang di kegiatan MPLS Kepramukaan. Di sini bersama saya Kak Dian Dan saya Kak Yuyut Awal Setio akan menyampaikan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SMP Negeri 1 Munggal. Kegiatan kita sangat menarik, Bu Dian ya. Iya, Pramuka itu sangat menarik, Kak. Oke, adik-adik, sudahkah kalian mengenal Pramuka? Mungkin kalian semuanya sudah mengenal ya, Kak ya? Dari SD dulu mungkin dari SD ya. sudah. Oke, tapi dalam kesempatan ini, kali ini Kak Dian dan Kak Yuyut akan mengenalkan sedikit tentang ekstrakurikuler Pramuka yang seru, menyenangkan, dan menantang. Menggembirakan pastinya. Pramuka itu sangat menyenangkan, Bu Dian. Kak Dian ya, kok Bu ini gimana? Kak, iya. ya. Kalau kita di Pramuka itu manggilnya Kak. Ya, mau jatuh mau saya. Nah, Kak Dian sama Kak Yu di sini karena Pramuka itu menyenangkan dan menggembirakan, maka mari kita tepuk Pramuka satu kali. Bisa, Bu Dian? Oh, bisa banget. Kok Bu lagi? Kak ya? Kak dong, dibiasakan dong, Kak. Iya, siap. Oke, adik-adik, Kak Dian sama Kak Yud akan menampilkan satu kali tepuk pramuka. Adik-adik mengikuti ya, dengan semangat dan bergembira. Satu kali tepuk pramuka. Pramuka. Praja Muda Karana. Yes. Dan jangan lupa adik ya, kalau sudah tepuk pramuka, jangan lupa yes-nya. Jadi tetap semangat. Yesnya yang keras, Kak ya. Sudah keras banget, Kak. Ya. Adik-adik semuanya di sini, ini kita akan menyampaikan sebuah pengenalan tentang materi pramuka yang nanti di tampilan adik-adik semuanya ada sebuah materi yang kita mulai saja dari Kak Dian. Sudah tampil belum Kak ya ini Kak ya? Kok sulit sekali nih? Silakan diklik dulu, Kak. Oh ya. Klik. Oh, keputusan ini. Nah itu Kak. Iya. Sudah tampil. Gini adik-adik, kata pramuka itu merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, ya kan? Yang mempunyai arti yaitu orang muda yang suka berkarya. Jadi kalau jadi orang muda itu harus berkarya, Kak. Jadi orang muda itu jangan diem aja di rumah. Apalagi pandemi sekarang, ya kan? Iya. Gak boleh tidur-tidur. Kak Dian masih muda ya? Oh iya dong, saya masih muda. Oke, lanjut. Pramuka ini merupakan sebuah bagian anggota gerakan pramuka yang meliputi apa saja, Bu Dian? Ada pramuka siaga. Kemudian ada pramuka penggalang. Ada pramuka penegak juga ada. Ada pramuka pandega. Dan adik-adik di sini masuk dalam golongan mana Kak Dian ini ya? Kalau kalian dulu di SD sudah mengikuti pramuka ya ta? Pramuka siaga. Jadi kalau naik tingkatan ke SMP kalian akan menjadi pramuka penggalang. Ya. Jadi pramuka penggalang. Sudah penggalang. Iya. Nah, di dalam pramuka penggalang ini mau usianya 11 sampai 15 tahun Kak ya? Iya, sudah dewasa kalian. Udah besar ya Kak ya? Sudah besar. Seharusnya lebih mandiri, disiplin, dan aktif pramuka. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan itu apa sih adik-adik semuanya? Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah. Jadi kepramukaan ini tidak hanya di dalam kelas, kita melakukannya di luar lingkungan sekolah. Jadi kegiatan pramuka itu kalau di luar kelas, di luar ruangan maksudnya ya, itu mesti lebih menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis. Karena kita di luar terbuka, di alam terbuka maksudnya. Dan akhirnya terbentuklah watak akhlak dan budi pekerti luhur. Kepramukaan juga sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat di bangsa Indonesia kita yang tercinta. Ya, itu Kak ya. Iya. Luar biasa berarti pramukanya Kak ya. Luar biasa. Siap. Jadi tapi gitu nih Kak. Gimana? Tapi kita juga harus perlu tahu bagaimana sejarahnya tentang pramuka kan. Sejarahnya pramuka harus tahu Kak ya. Iya harus. Kita kan harus tahu itu. Nah disinilah kita nanti akan menyampaikan sejarah juga ada Kak ya. Ada. Prinsipnya juga ada.
metodenya juga ada, kemudian fungsinya juga ada adik-adik semuanya. Iya. Oke. Adik-adik penasaran? Mm-mm. Kak Dian penasaran? Oh iya dong. Oh, saya juga penasaran Kak. Kita lanjut ke materi selanjutnya Kak ya. Oke, Ya. lanjut. Oke, itu Kak coba dibaca Kak itu Kak. Oh dibaca, Oke. diucapkan Kak, sudah Oh dibaca. iya, tak bacakan dulu adik-adik ya. Gini, sejarah gerakan pramuka itu atau kepanduan itu di Indonesia itu dimulai sudah lama banget. Yaitu tahun 1923. Loh, Kak Dian udah lari belum itu? Duh, aku belum cetak Oh, kelihatannya. belum ya. Mungkin orang tua saya pasti ta'aruf. Oh ya, lanjut Kak. Nanti kemana-mana Oke. nanti ya. Oh iya. Terus itu didirikan di Belanda, Kak. Nationalie Padenburg Organis NPO di Bandung. Nah, sedangkan di tahun yang sama di Jakarta tepatnya itu juga didirikan sebuah organisasi yang berikan juga orang-orang Belanda juga itu Kak. Yang orang singkatannya Belanda itu itu hebat ya. GIPO ya. Iya. Nah, itu. Jadi memang dulu kita pernah dijajah Belanda Kak ya. Iya. Iya, sudah lama sekali Kak. Sudah lama sekali, tapi Indonesia tetap merdeka. Merdeka ya, harus merdeka ya Kak ya. Iya, harus. Harusnya itu ya. Nggak mau kita Oke. selalu dijajah. NKRI harga mati Kak ya. Harga mati Siap, TNI, oke. harga mati. Oke, kita lanjut Oke, Kak ya. next. Oke. Nah ini, nah, selanjutnya Kak ini ada tujuan pramuka Kak. Oh iya, kita harus tahu loh adik-adik ya kalau ikut ke pramukaan Oh, itu iya. apa tujuannya itu harus tahu. Tujuannya kira-kira ke kiri atau kanan Kak? Tujuan kita harus ke depan lurus Ya. Kak, jangan ke kiri ke kanan. Ya, tujuan Nanti kepramukaan bingung. kita inilah yang pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Banyak Kak ya. Banyak sekali. Oh, ini- Ada satu lagi Kak, Iya, tak apa? bacakan ya tujuannya. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, kita harus patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita kalau menjadi anggota masyarakat ya adik-adik ya, kita harus menjadi warga negara yang baik dan berguna. Dan juga akan membangun diri kita itu secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Jadi jangan kita itu enggak ikut serta ya kan. Iya. Jadi kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan gitu Kak. Oh gitu Kak ya. Iya. Tadi dijelaskan Kak tadi Kak Dian ada menjadi anggota masyarakat yang baik Kak. Anggota masyarakat itu juga adik-adik di sini juga masyarakat juga Kak ya. Iya dong. Contohnya kira-kira seperti apa Kak menjadi masyarakat yang baik itu? Oh, semangat Belajar yang rajin kira-kira seperti itu Kak ya? Iya, itu seperti adik-adik kita itu. Kemudian? Meskipun pandemi di rumah, nggak usah dipantau orang tua ya, sama guru, ya harus belajar. Belajar yang rajin. Iya. Walaupun daring Kak ya? Iya, Oh, iya. tetap. Luar biasa. Dan di sini juga di kepramukaan juga diajari berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin dan sangat luar biasa itu kan Kak ya. very Kalau good, very ini good. diterapkan di kegiatan keseharian adik-adik semuanya, saya yakin adik-adik nanti akan menjadi orang yang Sukses. Oke. Gitu, sepakat Kak Dian ya? Oh, sepakat banget. Sepakat. Itulah tujuan kepramukaan. Pramukaan. Tujuan yang lain apa Kak ya? Coba kita lihat di bawahnya. Nah, ini. sekarang masuk ke fungsi Kak ya. Oh, jadi ada fungsinya sendiri Kak. Ya kalau ikut ke fungsinya. pramukaan itu, Jadi kita lihat fungsinya secara umum aja. kita masuk pramuka itu tidak main-main Kak ini Kak ya. iya, Lengkap pramuka. sekali. Lengkap, Oke ya. melatih kita mandiri juga loh. Heeh. Jadi ini ada fungsinya. Jadi dalam proses pencapaian tujuan kegiatan pramukaan itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, Heeh. kegiatan bagi generasi muda. Oke. Jadi ini loh, Kemudian generasi muda itu membutuhkan kegiatan yang menyenangkan. Kalau dan tidak menyenangkan kan males biasanya anak muda ya kan. Heeh. Jadi saya mendidik agar mereka tuh menjadi individu yang lebih baik. Kegiatan itu harus menghibur, menyenangkan, mempunyai tujuan, sehat dan terarah. Yang penting sehat Kak. Kalau nggak sehat tuh kita tidak bisa kenapa-napa. oh iya, Apalagi kita pandemi. pandemi Kak ya. Heeh. Harus Kita sehat harus Kak ya. sehat. Oke. Kegiatan kita itu banyak Kak aja. Jadi Oh, banyak fungsinya itu di pramukaan itu sangat banyak ya. Iya. Yang perlu kita ketahui ini yaitu kita harus menjadi individu yang lebih baik Kak ya. Menjadi individu yang lebih baik itu kira-kira gimana Kak ya? Ya. Hmm? Belajar yang rajin juga tadi. Iya, belajar juga. Kemudian termasuk kalau itu. kita beragama yang baik juga. taat Kalau kita beribadah. yang beragama Islam kita rajin sholat Kak ya. Iya, harus Oke, beribadah. dengan baik juga. 5 waktu. Oke, lanjut Kak ya. Oke, lanjut. Oke. Fungsi kepramukaan selanjutnya Kak ini yang kedua, ada pengabdian bagi orang dewasa.
Ini kita kasih tahu gak Kak yang dewasa nih Kak ya? Oh, kasih tahu aja, nggak apa-apa. Kita sudah dewasa Kak ini. Oh iya, Iya. sudah dewasa karena sudah penggalang loh Kak. Iya, adik-adik Iya. kan sudah penggalang, jadi Oh, sudah sudah dewasa, penggalang, harus iya. tahu. Nah, bagi orang dewasa, kegiatan pramuka ini yaitu suatu tugas yang diemban dengan ikhlas, kerelaan, pengabdian. Jadi seperti Kak Yud, Kak Dian ini sebenarnya harus tercetak di jiwa pengabdian Kak ya. Jadi ada di semua di sini jiwa pengabdiannya harus ditanamkan. Betul itu. Kita mengabdi kepada yang paling kecil aja kepada sekolah kita Kak ya. Kita mengabdi dengan cara bagaimana? Ya tadi rajin Iya. belajar, kemudian berbuat Mengabdi kepada baik, adik-adik, menghormati guru. mengamalkan ilmu kita ya kan. Kita kan membina adik-adik nanti. Iya. Menjaga nama baik sekolah juga Kak ya. Nama baik sekolah juga. Terus Oke, langsung aja yang ketiga apa Kak. tuh Kak? Oke, alat bagi organisasi di masyarakat. Mm-mm. Oke, dalam perkembangan seperti ini, ya tak Kak, pramuka itu memiliki peran sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Iya. serta tujuan masyarakat juga, serta organisasi kepramukaan yang artinya Iya. Apa artinya Kak itu Kak? setiap kegiatan pramuka dalam bentuk latihan berkarya berkala adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai baik masyarakat maupun organisasi. Luar biasa sekali Kak ya. Luar biasa, pokoknya. Pokoknya- Ikut kepramukaan itu sangat luar biasa. Jadi kalian nanti adik-adik ya, jangan segan-segan untuk ikut pramuka. Oke. Saking semangatnya Kak Dian sampai belepotan ngomongnya tadi Kak Oh ya. iya, iya Kak, lidah saya itu agak bagaimana? Saking semangatnya Kak ya. Hmm. Iya. Oke Gritolan. Kak. Jadi selanjutnya yaitu setelah ada fungsi juga ada prinsip juga Kak. Iya. Prinsip kepramukaan kita ini gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip sebagai dasar berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu nomor 1, harus iman dan takwa kepada Allah ya kalau Iya. orang Islam. Yang kedua itu harus peduli juga, itu perlu. Peduli kepada bangsa dan tanah air, Kak. Mm-mm. Juga sesama hidup dan sealam isinya. Terhadap bangsa dan tanah air. Ini Kak ya. Iya, Dan harus sesama hidup dan alam peduli. seisinya. Kita harus juga menjaga lingkungan kita Kak ya. Oh iya, perlu Sesuai itu. isi dasar dharma kita Kak ya. Cinta alam dan, kasih sayang sama manusia. Oke. Selanjutnya ada peduli terhadap dirinya pribadi. Ini kira-kira peduli terhadap dirinya pribadi itu gimana kira-kira Kak? Maksudnya gini, mungkin kita harus gimana ya, menjelaskan apa ya? Lebih menjaga kesehatannya, Itu lebih nomor menjaga 1. harga dirinya kira-kira Kak ya. Iya, Tidak berbuat nakal, gitu ya. itu dirinya pribadi. Menghargai dirinya, gitu Kak ya. Nah itu kira-kira peduli terhadap dirinya sendiri Kak ya. Ya, betul. Kemudian ada taat kepada kode kehormatan pramuka. Iya. Nah di sini Apa Kak, kode kehormatan pramuka, Kak? iya. Mungkin Kakak penasaran adik-adik Kak? nggak tahu mungkin apa kode Ah. kehormatan pramuka kita. Maka nanti Kak Dian sama Kak Wit akan menyampaikan kode kehormatan kita. Kalau setiap hari Senin misalnya upacara kita hormat gerak Kak ya. Iya. Kalau pramuka punya kode Kehormatan. Kalau pramuka nanti adik-adik hari Sabtu biasanya masuk ya. Nanti ada apel pramuka dulu sebelum pelatih pramuka Kak Mesti ya. dibacakan kode kehormatan pramuka. Kita lanjut Kak ya. Apa itu Oke. kode kehormatan? Nah itu Kak. Coba di itu Kak Dian Kak. Iya, ini ada kode-kode kehormatan tersendiri. Yang pertama ya. Apa Kak? Ada kode kehormatan pramuka siaga. Biasanya kalau adik-adik dulu ya. Kalau di SD itu ada Dwi Satya sama Dwi Dharma. Masih hafal Kak? Ya, masih hafal Kak. Tapi buka dulu. Jangan dulu, kan sudah. Sekarang adik-adik kan udah SMP. Oh iya, Jadi ya. kita langsung ke SMP aja. Kita konsentrasi ke Penggalang Kak ya. Nah, fokus di situ aja. kode kehormatan kita di Pramuka Penggalang itu ada Tri Satya Penggalang dan Dasa Dharma. Adik-adik semuanya, Kak Dian sama Kak Wit harus hafal Tri Satya dan Dasa Dharma. Iya harus. Kalau nggak hafal nanti gimana Kak? Push up atau gimana Kak? Iya. Enggak ya? bisa, Enggak. bisa. Hah? Pramuka nggak itu- bisa kekerasan Kak, pramuka itu. Oh nggak boleh nggak gitu ya? boleh. Pramuka Kak, itu menyenangkan, menggembirakan, dan menantang. menantang. Tidak boleh pakai kekerasan Kak Nggak ya? Nggak boleh. ya. Yang ketiga apa Kak? Kode kehormatan Tidak, Kak? itu adalah untuk pramuka penegak. Nah, Pandika itu Trisatya pramuka penegak, pramuka pandika dan dasar dharma. Tapi Ini- tapi adik-adik fokus ke penggalang aja Kak. Ini hanya untuk pengetahuan aja kan. Kalau penegak itu berarti setingkat apa Kak itu Kak? SMA gitu ya? Hmm. SMA. Nanti kalau adik-adik semuanya sudah SMA, berarti masuk kode kehormatannya di penegak atau golongan Penegak. penegak. Oke. Kemudian yang keempat, ada kehormatan untuk pramuka dewasa. Ada Trisatya, anggota dewasa dan dasar Dasar dharma. dharma. Nah, itu tadi Kak, itulah salah satu
kode kehormatan pramuka ini sebagai apa Kak ya? Sebagai landasan kita, dasar kita sebagai anggota pramuka untuk selalu menjaga kode kehormatan pramuka. Iya, betul. Ya, kita harus junjung tinggi kode kehormatan tersebut Kak Iya, ya. betul-betul. Sepakat Kak Dian ya? Sepakat banget. Oke. Lanjut yaitu ke metode kepramukaan. Oh iya, ada metodenya juga ya. Oh, metode kepramukaan. Adik-adik yang harus tahu loh ya, metode kepramukaan itu apa saja. Yaitu ada Pertama. pengamalan kode kehormatan Ya. pramuka. Tadi sudah dibahas kode kehormatan Kak ya. Sudah. Jadi tidak hanya dibaca saja, tapi apa harus Kak? dilaksanakan. Perlu amalkan dan dilaksanakan Kak Iya, ya. betul. Kemudian ada belajar sambil Melakukan. melakukan Kak ya. Iya. Belajar sambil melakukan. Nah, ini cocok sekali di pramuka. Kita ada outbound, Mm-mm. ada penjelajahan, ada sandi-sandi, dan semuanya ini kita lakukan di Di belajar luar, di luar dan sambil melakukan Kak ya. Jadi kan lebih menantang, Menarik dan menarik menggembirakan. dan menyenangkan. Oke. Selanjutnya Kak, apa itu? Itu kegiatan berkelompok, sudah ya, bekerjasama, berkompetensi sudah dalam outbound, Oh. juga itu kan termasuk di situnya. Berkompetisi yang sehat Kak pastinya Kak ya. Harus sehat. Jangan kompetisi yang tidak Sehat. tidak sehat. Oke. Biasanya menikung temannya itu tidak sehat Kak ya. Iya, nggak Oh boleh iya, itu nggak Kak. boleh. Terus Selanjutnya, ada kegiatan yang menarik, menantang lah itu. contohnya Kak pramuka. apa di pramuka Kak itu yang menarik dan menantang Kak? Mungkin anak biar tertarik adik-adik nanti. Apa, Kak, Contohnya Hiking, hiking. bisa ya? Ada rafting Kak? Rafting. Oh, di rafting aku takut itu- banget loh Kak kalau rafting itu, mesti aku nggak mau. Anak-anak adik-adik udah tahu belum ya rafting itu apa? Bisa juga dijelaskan Oh sedikit gitu ya. sama Pak. Rafting Pak Yud. itu adalah salah satu kegiatan menuruni sebuah ketinggian atau naik di sebuah ketinggian dengan menggunakan tali panjat atau tali melatih karmentel adrenalin namanya. kita. Jadi nanti kalau adik-adik penasaran bagaimana kegiatannya, mari kita bergabung di pramuka. di SMP Satu yang pasti Bukan. menyenangkan juga. Nah, Selanjutnya Kak, ini kegiatannya di alam terbuka. wow ini senang ini Kak ya. Iya, nanti ada kemah-kemah. Jadi kan di lapangan, di luar terbuka ya Kak. Jadi oh. melatih kalian untuk hidup mandiri. Dan kita selama pandemi tidak pernah berkemah nih Kak. Sudah Saya hampir sangat kangen sekali dengan berkemah. 2 tahun Kak ya? 2 tahun, iya kurang lebih. Kan. Padahal dari kita Maret dalam satu kemarin. tahun itu biasanya ada kegiatan berkemah dua kali kalau nggak salah Kak ya. Ada penerimaan tamu galang, kemudian ada LT. lomba tingkat 1 kecamatan, kemudian LT2 kalau kecamatan juga. Kalau LT1 itu di tingkat gugus depan kita. Iya, LT2. Kayak gitu ya. Jadi kita ada perkemahan-perkemahan yang saya kira itu cukup menarik, menantang dan juga menambah ke apa kata pengetahuan adik-adik ya. Pengetahuan iya. Iya. Melatih juga Melatih anak-anak dalam masa secara mandiri Kak ya itu Kak. iya mandiri. Lanjut Kak ya. Oke. Ini ada selanjutnya, metode selanjutnya. Ada kehadiran orang dewasa yang memberi bimbingan, dorongan dan dukungan. Nah, Nah, seperti Kak Dian ini Ya. perlu kehadiran orang dewasa dalam membimbing adik-adik semua ini. Kalau tidak ada Kakak Dian, Kak Ayu dan lain-lainnya, nanti malah kurang tepat Kak ya. Jadi kehadiran Harus orang dewasa ada. itu harus harus ada, ada. mendampingi. Kemudian membimbing. penghargaan berupa tanda kecakapan Kak ini Kak. Nah, Ada namanya TKK. kakak, Ya, betul. tanda kecakapan ini nanti adik-adik melakukan sebuah ujian, kecakapannya sesuai yang nanti diminati apa, Iya. kemudian kita ujikan. Setelah selesai melakukan ujian tahapan, nanti akan diberikan sebuah tanda, Penghargaan tanda gitu ya. tanda. Iya. Nanti akan dipasangkan di baju yang akan terlihat sangat elegan gitu Kak ya. Iya, Baju betul. pramukanya ada beberapa penghargaan itu kan Iya, terlihat. nanti banyak nanti dipasang-pasang Oh, di iya. seragamnya. Insya Allah adik-adik semua sangat tertarik kira Kak ya. Tetap. Selanjutnya Kak ini yang paling tidak kalah penting Kak ini Kak. Ada satuan terpisah antara putra dan putri. Nah, ini wajib. Jadi, kegiatan pramuka kita itu antara putra dan putri harus Terpisah, Harus nggak boleh terpisah. sama-sama Kak. Jadi tenda aja ya harus terpisah Kak ya. terpisah, Oh, ada oh. batasnya ya kan. Makanya di sini ada Kak Dian sama Kak Yud. Ini berarti nanti yang putri itu sama Kak Dian, Nah, saya akan pembinanya yang putra sama putri. Kak Yuyu juga gitu Kak ya. adik-adik ya. Oh, itu harus terpisah Kak ya. Ya iya loh Kak, kan sudah balik. Heeh, Iya kan? ya. Sudah besar semua. Sudah ini. besar-besar. Lanjut Kak, apa ini yang selanjutnya materinya? Ternyata ya sekian dan sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu aja adik-adik. Kak Dian ada yang perlu disampaikan kepada adik apa mungkin? Apa ya Kak, saya
berharap adik-adik itu nantinya menyukai untuk kegiatan kepramukaan. Iya, kegiatan pramuka yang di SMP 1 kita Kak ya. Pokoknya yang pertama di SMP 1 Bungkal. Iya, itu. Kak Ayu juga berpesan kepada adik semuanya, mari dengan adanya kegiatan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya untuk ekstra pramuka, di sini adik-adik nanti akan lebih mengenal lebih jauh ketika nanti adik-adik sudah bertemu di sekolah. Secara sepintas tadi sudah disampaikan oleh Kak Dian sama Kak Iyut. Mudah-mudahan nanti yang kita sampaikan nanti bisa menjadi gambaran adik-adik. Iya, Pramuka Kak. itu apa Kak? Ternyata sangat menarik dan menyenangkan Kak ya. Kita doakan aja Kak untuk pandemi ini segera berlalu. Amin. Aku pengen ketemu adik-adik kan. Yang pasti saya ingin berkemah Kak. Oh, iya. 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 Oh iya, itu saya ingin berkemah Kak. Nah, betul. demikian adik-adik yang kita dapat kami sampaikan. Kakak berpesan Selalu jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, selalu cuci tangan, dan salam salam pramuka. pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.